Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul khamis tasi' wa ishrun min syahri Agustus 2024. Hari ini hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dari bab salatil jamaah. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk membaca al-matan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukur rahmatullah wa salatul jamaah. Ya adil minas sunan wa tanaqil bi itsnain wa idza kasara jam'u kana thawabu akthar. Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala babu salatil jamaah. Ya adil minas sunan wa tanaqil bi itsnaini wa idza kasara jam'u kana thawabu akthar. Bismillah. Qala Syaukani rahimahullah babu salatil jamaah hiya akidu minas sunan wa tanaqidu bi itsnain wa idza kataba al-jam'u kana thawabu akthar. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah wa tasihhu ba'dal mafduli. Maka telah sahih orang yang fadil yusalli ba'dal mafdul. Ma makna hadal kalam? Maknanya adalah secara ijma diperbolehkan seseorang yang fadil, maknanya di sini dia orang kedua setelah yang berhak ataupun dia pengganti dari yang berhak untuk menjadi imam. Maka di saat dia menjadi imam dan orang yang paling berhak menjadi makmum, itu hukumnya boleh. Ini makna permasalahan. Maka telah dinukilkan ijma oleh para ulama tentang sahnya dan sahihnya salat berjamaah dari orang yang terbaik ikut makmum dan orang yang baik dijadikan imam, padahal ada orang yang terbaik. Dan pendalilannya seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan dalam keadaan terlambat. Kemudian di hadis Al-Mughirah ibnu Syu'bah, qala al-Mughirah fa aqbaltu ma'ahu, bahwa aku bertemu dengan Nabi kemudian salat bersama, hatta najidun nasa qad qaddamu Abdurrahman ibn Aufin, sampai terlambatnya itu dijadikanlah Abdurrahman ibn Auf sebagai imam. Fasallalahum, maka Abdurrahman ibnu Auf, seorang sahabi, dijadikan imam. Dan Nabi pada saat itu ada dan terlambat, maka dia datang di saat Abdurrahman ibnu Auf telah menjadi imam. Fa'adraka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi sempat untuk mengikuti salat bersama Abdurrahman ibnu Auf ihda rakaatain, dari satu rakaah. Fasallama an-nas ar-rakaah al-akhirah. Kemudian setelah salam, maka Nabi masbuk. Setelah salam, kemudian Nabi melanjutkan kekurangan dari salatnya. Fasallama an-nas ar-rakaah al-akhirah. Maka dia salat dari rakaat yang terakhir.
Falamma sallama Abdurrahman ibn Aufin qama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yutimu salatahu fa afza'a dzalikal muslimin. Kemudian setelah itu Nabi menyelesaikan rakaah yang tersisa dan menyebabkan kaum muslimin sangat kaget karena Nabi ternyata ada. Wallahu a'lam bagaimana khabarnya, apakah Nabi safar atau Nabi belum pulang dari safar. Yang jelas kaum muslimin mengangkat Abdurrahman ibnu Auf, dan setelah mereka selesai dari salat melihat Nabi masbuk dan salat menyelesaikan yutimu salatahu, menyelesaikan rakaah yang tersisa. Fa'afza'un nas dalika, maka manusia menjadi kaget. Fa'aktsaru tasbih, maka banyak dari para sahabat yang bertasbih. Kok bisa terjadi seperti ini? Falamma qada Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salatahu, maka di saat selesai Nabi melaksanakan salatnya, aqbala alaihim, maka Nabi menghadap kepada kaum muslimin dan berkata, ahsantum, maka kalian telah melaksanakan kebaikan. Au qad asabtum, atau kalian telah benar. Yagbituhum an sallu salata liwaqtiha, maka ini menunjukkan bahwa kita ini harus salat dalam keadaan waktunya. Maka di sini zahirnya Nabi terlambat, dan mungkin dikabarkan Nabi safar karena di zaman itu banyak sekali dadakan. Mungkin orang-orang kufar Quraisy mempersiapkan untuk berperang, ataupun ada sesuatu yang sangat urgen, maka mungkin Nabi telah berangkat keluar mendengarkan berita seperti itu, sehingga kaum muslimin menganggap Nabi tidak ada di tempat, maka dijadikanlah Abdurrahman ibnu Auf menjadi imam. Dan begitu pun kisah yang lain tentang Abu Bakar, di mana Abu Bakar ditunjuk oleh Nabi menjadi imam karena Nabi merasa sangat berat, tidak mampu untuk melaksanakan sholat di sakitnya. Kemudian setelah itu dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk bangun, dan akhirnya dia sholat di belakang Abi Bakar. Maka ini pun menjadi pendalilan tentang bab permasalahan ini. Disebutkan oleh penulis, watasihhu, maknanya sholatnya sahih bagi mereka yang melaksanakan jamaah, al-fadil ba'dal mafdul, orang yang dimuliakan dari orang yang paling berhak dan paling mulia, yakni Nabi sholat di belakang Abu Bakar dan Abdurrahman ibnu Auf, maka secara ijma boleh. Namun tentunya boleh dengan alasan seperti dengan Abi Bakar sakit, dan dengan Abdurrahman ibnu Auf, wallahu a'lam dari jamak turuk, bahwa Nabi terlambat. Dan para sahabat berpersepsi Nabi safar, Nabi tidak ada. Maka ditunjuk Abdurrahman ibnu Auf. Maka setelah itu Nabi datang, dan selesai mereka sholat Nabi masbuk, maka mereka ketakutan. Karena takut sholat mereka tidak diterima, ada yang lebih berhak. Dan permasalahannya berbeda dengan imam di zaman sekarang dengan imamnya Nabi. Nabi itu seorang Rasul. Maka mereka takut kalau sholatnya tidak diterima. Dan yang kedua, Nabi itu diturunkan wahyu. Berbeda dengan Abu Bakar dan juga dengan Abdurrahman ibnu Auf. Yang keduanya di sini seorang manusia biasa. Maka mereka merasa takut sholatnya diterima atau tidak. Ada Rasul, utusan Nabi yang Allah wahyukan Al-Quran di dadanya. Maka inilah makna dari watasihu ba'dal mafdul. Maknanya sahih
salat orang yang ditunjuk padahal ada orang yang lebih mulia. Maka bedanya di sini dengan para imam dengan makmum yang ada di zaman now itu jauh dengan di zaman Nabi dulu. Karena Nabi dulu Rasul. Maka apakah salat mereka diterima? Salat bersama manusia seperti Abu Bakar ataupun Abdurrahman ibnu Auf, padahal Nabi masih ada di antara mereka. Maka dijadikanlah bab ini. Maka selesai dari ucapan penulis dan kita masuk wal aula an yakuna al imamu minal khiyar. Maka yang terbaik dalam salat berjamaah itu dipilih dari imam kalian itu yang paling baik. Dan asas dari permasalahan ini hadis yang pertama, imamukum aqra'ukum Qur'anan. Imam kalian adalah orang yang paling baik qiraahnya. Lalu bahkan jika semua orang baik qiraahnya bagaimana? Maka telah datang di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Yang menjadi imam itu aqra'uhum, lebih baik dari para kaum muslimin dari segi qiraahnya. Maka di sini menjadi pendalilan tidak sembarangan dipilih imam untuk menjadi pemimpin dari salat. Maka ada yang bacaannya makhrajnya tidak benar, sifatnya tidak benar dari permasalahan imam, maka di zaman now antum melihat bagaimana orang-orang sembarangan dijadikan imam. Udah tua, maaf, bukan masalah ngomongin orang-orang tua dan sebagainya, tetapi di masjid dipilih orang tua dan bacaannya pun dalam keadaan tabata dan tidak mengetahui panjang pendek dari ilmu tajwid, apalagi sifatul huruf dan makharijul huruf, dan ditambah seperti kebid'ahan. Seperti sekarang sholat dengan melaksanakan kunut ba'dal fajar terus menerus di antaranya misalnya. Dan juga imam yang usolli sholatal fajri rak'atain dan seterusnya. Dan kemudian setelah itu dia akan setelah salam mengangkat suaranya dengan mikrofonnya, mengganggu orang-orang yang salat. Subhanallah, subhanallah, afdalu dzikri asyhadu la ilaha illallah. La illallah. Terus seperti itu. Setiap salat mengangkat suara seperti itu. Maka dipilihlah imam itu di dalam agama Islam ini dengan perkara-perkara yang ada ukurannya, sehingga tidak dipilih dari orang-orang yang tidak bisa membaca dengan baik dan benar atau tidak mengetahui ilmu tajwid, maka dipilih yang terbaik. Maka pilihannya seperti hadis Ibnu Mas'ud Al-Ansari. Pertama, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Dijadikan imam orang yang paling baik bacaannya. Ini yang jadi poin paling baik. Bukan paling banyak hafalannya, tetapi paling baik. Maka dia makhrajnya benar, sifat hurufnya benar, dan ditambah ilmu qiraah juga benar. Kemudian fa in kanu fil qiraah sawa. Jika seandainya dari kaum muslimin yang ada jamaah itu sama-sama qiraahnya sama dan sama-sama dari segi ilmu qiraahnya benar, maka bagaimana? Fa'alamahum bisunnah. Maka kedepankan juga orang yang paling mengetahui sunnah. Maka di sini kembali kepada keilmuan. Dikembalikan mana yang lebih berilmu, yang memahami sunnah. Maka lihat ini perkara yang penting sehingga tidak terjadi kelak di saat dia jadi imam banyak kebid'ahan. Tapi salat pakai sendal bukan bid'ah. Bahkan dia sunnah. Maka di sini setelah
bahan ukuran adalah tentang membaca Al-Quran bacaannya baik, maka dilihat ukuran yang berikutnya adalah ilmu. Maka siapa di antara mereka yang lebih memahami sunnah, maka ini dikedepankan dari orang yang pandai qiraah tadi. Semua orang pada belajar qiraah dan tajwid dan juga sifatul huruf, makharijul huruf, semuanya sama. Maka tinggal siapa yang lebih memahami as-sunnah. Fa in kanu fi sunnah sawa. Jika seandainya dalam memahami sunnah pun sama-sama, fa aqdimuhum hijratan. Maka di zaman Nabi dulu siapa yang hijrah duluan? Dari as-sabiqun al-awwalin dihitung. Siapa yang duluan hijrah? Dari para muhajirin yang meninggalkan Makkah segera bertemu kepada Nabi di Madinah. Siapa? Fa in kanu fil hijrah sawa. Setelah ilmu kembali kepada siapa yang duluan hijrah, fa aqdamuhum silman. Lalu siapa yang paling dulu masuk Islam? Maka ini bahan-bahan yang dijadikan keutamaan seorang menjadi imam. Maka inilah yang dijadikan bagaimana seseorang menjadi imam. Pertama dari qiraahnya. Jika qiraahnya sama dari ilmunya kepada sunnah, maka sama-sama ustadz misalnya, maka dahulukan siapa yang duluan Islam dan siapa yang duluan berhijrah. Ini di zaman Nabi. Maka di zaman sekarang siapa yang duluan hijrah kepada kebaikan misalnya. Siapa yang duluan hijrah dari dulu orang awam kemudian berpindah menjadi orang yang multazim. Maka ini bahan ukuran seseorang menjadi imam, sehingga tidak sembarangan orang dijadikan imam. Seperti di masjid-masjid awam bahkan melaksanakan kebid'ahan. Kemudian berkata Asy-Syaukani, wa ya ummu rajulu an-nisaa lal aksu. Dan imam laki-laki menjadi imam bagi perempuan dan tidak sebaliknya. Itu dipukul tuh anak. Maka dari masalah ini, seorang laki-laki jadi imam bagi perempuan dan tidak sebaliknya. Maka tidak ada emansipasi di dalam permasalahan sholat. Tahu makna emansipasi? Emansipasi adalah dakwah dari orang-orang kufar, pemikiran selain Islam, yang intinya persamaan hak bagi wanita. Maksudnya bagaimana? Laki-laki keluar dari rumah kerja di kantor, wanita pun ikut kerja. Akhirnya banyak sekretaris perempuan. Kemudian apalagi? Berdagang, buka lapak, laki-laki berjualan. Perempuan pun emansipasi harus sama. Taib. Akhirnya banyak penjual perempuan malah lebih menarik. Banyak konsumer. Karena si mbak ini cute. Kemudian pas bagian jadi tukang kuli bangunan, ada Pak Buyung kita kerja keras di bawah matahari. Maka mana perempuan kok tidak ada emansipasi? Aku juga mau jadi kuli bangunan. Membawa batu bata dan mengaduk semen. Tidak ada. Pas bagian panen sawit, maka menurunkan sawit yang sudah tinggi menggunakan besi yang panjang. Kemudian kakinya terkena duri dan sebagainya. Kenapa tidak ada yang mengatakan emansipasi perempuan? Jadi penderes karet mudah. Banyak kita lihat kalau penderes karet. Tapi jadi tukang memanen sawit dan mengambil sawit memindahkan ke mobil dipanggul. Maka dakwah emansipasi
adalah dakwah dari kelompok kufar yang ingin mengeluarkan wanita-wanita muslimah untuk keluar bersama laki-laki sehingga berikhtilat dan akhirnya terjadi khulwah antara bos dengan sekretarisnya. Bosnya di kamar, sekretarisnya di kamar, sama-sama terkunci. Padahal bukan suami istri. Maka emansipasi ini pemikiran dari mereka alhamdulillah tidak masuk kepada bidang permasalahan agama. Maka laki-laki menjadi imam untuk perempuan dan perempuan tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki. Di sini tidak ada emansipasi. Laki-laki kan jadi imam. Sekarang perempuan pun boleh jadi imam. Dan ini banyak di negeri-negeri kufar di Eropa dan di Amerika. Banyak di YouTube dan sebagainya. Perempuan menjadi imam. Di belakangnya laki-laki. Maka di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh bahwa permasalahan menjadi imam, maka dia itu ya umur rajul an-nisaa wala aks, menjadi pemimpin laki-laki untuk perempuan dan tidak boleh sebaliknya. Dan ini disesuaikan dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Anas bahwa Khadijah Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'ami sana'athu. Bahwa Anas mengatakan bahwa jiddatuhu Mulaikah, maka Anas mempunyai ibu namanya Ummu Sulaim. Dan ini ibunya Ummu Sulaim menjadi neneknya. Mulaikah namanya. Mengundang Nabi untuk makan bersama dari makanan yang dia buat. Fa'akala minhu, maka Nabi diundang makan. Maka makanlah Nabi dari makanan Mulaikah. Sumaqala qumu fa usalli lakum. Maka di sini Nabi mengatakan berdirilah. Sebagai rasa terima kasihnya Nabi akan melaksanakan salat berjamaah dengan kalian. Qala Anas faqumtu ila hasirin linakidi aswadda min tuli ma lubisa. Maka kemudian aku membawa dari hasir. Hasir itu karpet kecil untuk sajadah dan yang lainnya. Yang mana dia itu sudah berwarna hitam karena sudah lama tidak dipakai. Fanadahtuhu bima. Kemudian aku membilasnya dengan air untuk mengambil debu dan sebagainya. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi salat di atasnya. Fasofaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Maka aku membuat saf, aku dan juga al yatim di belakangku. Dan yang menjadi poin di sini al yatim yang bergandengan dengan Anas laki-laki. Namanya adalah Domir ibnu Sa'ad Al-Himyari. Dinamakan yatim maksudnya anak yang kecil dan yatim. Wal ajuzu min wara'ina. Dan perempuan-perempuan yang tadi diinginkan ibunya Ummu Sulaim dan perempuan lainnya, maka sholat di belakang kami. Berarti ada berapa shaf? Ada 2 shaf. Nabi, kemudian Anas bersama Domir ibnu Sa'ad, kemudian di belakangnya ibunya Ummu Sulaim dengan perempuan yang lainnya mungkin. Wallahu a'lam. Yang jelas ada 2 shaf. Shaf Anas laki-laki dan shaf perempuan. Fasallalana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rakaatain tsumman sarafa. Kemudian Nabi salat 2 rakaat. Kemudian setelah itu Nabi selesai. Maka ini yang menjadi pendalilan bahwa Nabi menjadi imam untuk perempuan. Maka ini boleh. Maka disebutkan bila aks, maknanya tidak boleh sebaliknya. La aks. Maka nisa menjadi imam untuk laki-laki itu tidak boleh.
Wal muftaridu bil mutanaffili wal aksu. Maka orang yang sholat dengan niat dia itu sholat dalam keadaan wajib, maka boleh makmumnya ada yang sholat dalam keadaan sunnah ataupun kebalikannya. Imamnya meniatkan sunnah dan juga makmumnya meniatkan wajib. Kok bisa ada yang seperti ini? Naam. Gambarannya, orang ini telah sholat fajr tadi, ataupun maghrib, ataupun isya. Kemudian setelah itu dia menjadi imam lagi, ditunjuk. Karena orang yang paling hafal dan seterusnya. Maka dia sholat menjadi imam bagi kaumnya, padahal dia telah sholat berjamaah. Dan ini terjadi di zaman Nabi. Seperti siapa? Seperti Mu'adz ibnu Jabal. Maka hadis datang dari Jabir ibni Abdullah, yang mana hadis ini fi sahihain, disebutkan bahwa Mu'adz ibnu Jabal kana yusalli ma'an Nabi. Bahwa Mu'adz ibnu Jabal itu dulu sholat bersama Nabi. Sholatnya apa? Sholatnya wajib. Nabi sholat wajib, di belakangnya Mu'adz sholat wajib. Sama-sama niatnya wajib. Karena yusalli ma'an Nabi, summa yarji'u faya ummu qawmahu. Kemudian setelah itu, Nabi selesai dari sholat yang fardu, Mu'adz diutus untuk sholat di masjid kaumnya. Maka dia pulang dan masih dalam keadaan waktu panjang. Maka dia pulang ke tempatnya, bukan di Madinah, di luar sedikit. Kemudian menjadi imam untuk kaumnya yang pada saat itu wallahu a'lam mungkin agak sedikit jauh dan tidak seperti di zaman now, ada sepeda, ada motor. Maka orang-orang di zaman itu susah untuk mendatangi bersama Nabi di Madinah, dan mereka juga mungkin sudah lansia, lanjut usia. Maka diutuslah Mu'adz sholat di masjid mereka, jadi dia imam. Padahal dia telah menjadi makmum bersama Nabi. Maka di sini niatnya Mu'adz apa? Niatnya Mu'adz menjadi imam. Dan niatnya para makmum menjadi sholat dalam keadaan wajib. Dan Mu'adz dalam keadaan sunnah. Maka bagaimana di sini Mu'adz sholat 2 kali? Dikatakan bahwa yang pertama niatnya wajib bersama Nabi, sama-sama sholat maghrib, sama-sama sholat isya yang wajib. Namun di saat dia menjadi imam dari kaum, diniatkan menjadi sunnah. Maka dia melaksanakan sholat sunnah dan para makmumnya melaksanakan sholat yang wajib. Maka di sini boleh wal aksu, dan boleh kebalikannya. Si imam melaksanakan sholat yang wajib dan para makmum melaksanakan sholat yang sunnah. Mana dalilnya? Dalilnya di saat hadis yang sahih juga, bahwa Nabi masuk ke masjid atau Nabi dalam masjid, kemudian datang seorang yang mungkin baru melaksanakan sholat dan orang sudah selesai melaksanakan sholat. Maka dia daripada sholat sendirian, maka Nabi mengatakan, man arada an yatasaddaqa bihada rajul falyusalli ma'ahu. Barang siapa yang menginginkan sedekah bagi kalian dengan sholatnya, agar sholat bersama orang itu. Maka orang ini baru masuk masjid, orang sudah selesai sholat duhur semuanya. Maka dia belum sholat duhur, baru datang dari luar. Maka akhirnya dia daripada sholat sendiri, Nabi mengatakan,
Man arada an yatasaddaqa falyatafaddal. Barang siapa yang ingin bersedekah dengan salatnya agar salat bersama orang ini, maka orang itu menjadi imam dan orang yang di belakangnya niatnya apa? Menjadi makmum. Dan apa? Orang ini meniatkan salat yang wajib fardu zuhur dan orang yang di belakangnya meniatkan salat sunnah karena telah melaksanakan wajib bersama Nabi. Fahimtum? Maka ini dinamakan wal aks dan kebalikannya. Maka Mu'adz menjadi imam, dia salat dengan kaumnya setelah salat dengan Nabi, maka dia niatkan sunnah. Dan kaumnya melaksanakan wajib. Dan bisa jadi terbalik tadi, di saat Nabi mengatakan, Man arada an yatasaddaq falyatasaddaq bisalatih. Barang siapa yang ingin bersedekah dengan salatnya, maka kasusnya orang ini yang menjadi imam dalam keadaan melaksanakan salat wajib dan para makmum adalah orang-orang yang telah salat tadi wajib bersama Nabi melaksanakan sedekah. Jadi imamnya niatnya wajib dan makmumnya niatnya sunnah. Fahimtum? Kemudian mungkin kita tutup pelajaran kita. Watajibul mutaba'atu fi ghairi mubtilin. Apa maknanya? Maka diwajibkan mentaati imam itu dalam perkara-perkara yang ghairu mubtilin. Perkara-perkara yang salah. Maka wujub mutaba'ah al-imam maknanya adalah harus fi ghairi amalin mubtil. Harus dari perkara-perkara yang dia itu bukan perkara-perkara yang membatalkan. Maka jika imam melaksanakan suatu amalan yang membatalkan as-shalah, fala yutabi' alaihi. Fayajib alal ma'mum an yutabi' al-imam fi salatil jamaah illa in fa'ala ma yubtilu fala yutabi'uhu. Maka begini pun di dalam permasalahan kepemimpinan secara umum. Maka kita mengikuti imam, kita mengikuti di dalam kehidupan ini pemimpin negeri kita, dari pemimpin, presiden ataupun yang bawah-bawahnya, kita rakyat taat kepada pemerintah. Seperti ucapan Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Namun kita mengikuti pemerintah di saat apa? Di saat pemerintah memerintahkan perkara yang benar. Jika mereka memerintahkan tidak boleh sholat misalnya. Di puasa Ramadan tidak boleh ada yang berpuasa. Maka di sini tidak lagi taat kepada pemerintah yang mengajak kepada kesalahan. Ini dari segi keumuman. Dan begitu pun di dalam imamah as-shalah, kepemimpinan dari salat. Maka makna penulis di sini menyebutkan watajibul mutaba'ah fi ghairi mubtilin, maknanya wajib mengikuti semua apa yang dilakukan oleh imam kecuali dari perkara-perkara yang membatalkan. Dan ini asas dari hukum ini hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fa idza kabara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Kemudian di dalam hadis ini menjadi faedah bagi kita bahwa keimamahan, kepemimpinan imam itu ada batasnya. Di mana Nabi mengharuskan kita ini untuk taat kepada imam selama dalam keadaan imamnya itu dalam keadaan benar melaksanakan rukun-rukunnya. Dan bahkan selain tadi perintah jika imam ruku maka rukuklah, imam sujud maka sujudlah, imam bertakbir maka takbirlah,
Dan di hadis yang muttafaqun alaih bahkan disebutkan, ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-iman an yuhawwila ra'sahu ra'sa himar. Maka diberikan iqab di sini. Tidaklah kamu takut jika kamu mengangkat kepala sebelum imam, sujud sebelum imam, Allah akan menggantikan kepalamu seperti kepala keledai. Au yahulu suratahu suratah himar. Hadis ini muttafaqun alaih. Atau memalingkan wajahnya menjadi wajah kedelai. Gimana wajah kedelai? Kecil kepalanya. Ya. Maka di sini tanbih, peringatan yang keras dari Nabi bagi mereka orang-orang yang tidak melaksanakan ketaatan kepada pemimpin, terutama imam, agar dirubah wajahnya menjadi keledai. Maka hadis-hadis ini menjadi pendalilan tentang wujubnya mutaba'atil imam selama dia itu dalam keadaan benar. Lalu bagaimana maksudnya? Kalau tidak dalam keadaan benar, maknanya jika imam meninggalkan dari rukun, maka di sini ditambih. Atau imam dalam keadaan lupa bacaan, ataupun imam dalam keadaan salah membaca ayat, maka disebutkan ayat-ayat yang dia lupa. Dan jika dalam keadaan rukun yang kurang, seharusnya dia melaksanakan ruku tapi tidak melaksanakan ruku, atau ketambahan rakaah atau kekurangan rakaah, maka disebutkan subhanallah. Ini yang diinginkan di dalam permasalahan ini. Di saat kita mengatakan subhanallah, maka di sini kita tidak setuju dengan amalan yang dilakukan oleh imam yang mengajak kepada batalnya sholat. Dan ini telah terjadi di dalam hadis-hadis yang muttafaqun alaih, disyariatkannya bagaimana tidak boleh mengikuti imam. Seperti di hadis-hadis tentang permasalahan sujud sahwi. Maka di sini diingatkan kepada Nabi, dan kemudian Nabi melaksanakan rakaat yang hilang. Dan begitupun kita manusia yang tidak lekang dari lupa. Jika salah maka tidak boleh diikuti. Tetapi bertasbih subhanallah, maka diingatkan kurang dari satu rakaah atau berlebih dan seterusnya. Maka ini yang diinginkan dengan ucapan penulis. Maka maknanya watajibul mutaba'atu fi ghairi mubtilin. Maka hukumnya wajib bagi para makmum mengikuti imam dari perkara-perkara yang tidak membatalkan. Dan ini sesuai dengan keumuman hadis muttafaqun alaih yang kami sebutkan tadi. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Maka dijadikan imam untuk diikuti dan tidak boleh menyelisihi imam. Ini dia yang jadi pendalilan kita. Namun boleh jika menyelisihi dari rakaah atau ada yang lupa dari rukun, maka boleh menyelisihi imam. Namun pada dasarnya jika imam benar, fa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan. Maka di sini permasalahan lafaz jika duduk imam maka harus duduk. Di sini telah dimansuh. Yang jelas pendalilan kita
adalah asal dari imam itu harus diikuti. Seperti imam di negeri kita dan yang lainnya. Tidak boleh memberontak kepada pemimpin dan juga di dalam sholat. Tidak boleh seseorang memberontak dari imam sholatnya. Kecuali jika memang imamnya dalam keadaan salah yang jelas. Kekurangan rakaah, kekurangan rukun, tadi lupa tidak tasyahud, langsung berdiri kepada rakaat yang ketiga, maka ditambih dengan tasbih, boleh untuk tidak mengikuti imam. Dilanjutkan atau terus? Mesti jawabnya dilanjutkan. Iya. Atau sudah saja? Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.